billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum buat jamaah yang ada di rumah yang lagi nonton Islam Itu Indah nih, yang baru bangun, ayo seger-segerin dulu ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa sama-sama belajar tentang masalah yang penting dalam hidup kita. Apa sih? Yaitu sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah ya. Kita hari ini rencananya insya Allah belajar fikih ya. Terutama fikih sholat, khususnya sholat berjamaah. Dan bahasan kita hari ini ya berlaku juga untuk laki-laki ataupun perempuan. Karena kita tidak hanya membicarakan hukum dari sholat berjamaah. Tadi sempat kita diskusi sama guru-guru kita gitu. Ternyata pada saat kita sholat berjamaah, dua-duanya nih harus pinter, harus tahu ilmunya. Imam tahu ilmunya, makmum juga tahu ilmunya. Hari ini kita akan membahas tentang tema, wajibkah sholat berjamaah? Nah gimana nih, wajib atau enggak nih? Nah hari ini kita bahas. Nah sebelumnya kita akan melihat sebuah video tayangan ya tentang Rasulullah SAW menaruh perhatian pada sholat berjamaah. Ini dia tayangannya. Rasulullah SAW memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bi 27 darajah." Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat Iya. Masya Allah luar biasa ya, tadi walaupun belum lengkap banget tapi paling enggak kita udah nangkep maksud dari permasalahannya. Dan ini Habib kita perlu tanya juga nih Habib nih, memang dalam hukum Islam nih ya, kita bicara masalah tentang sholat berjamaah ini, hukumnya katanya ada yang saya bilang denger ya bukan wajib gitu. Tapi ada yang ngomong lagi kalau misalnya laki-laki gak sholat berjamaah bukan soleh tapi solehah katanya. Pakai jilbab gitu. Iya makanya. Nah sekarang sholat berjamaah ini bisa haram juga katanya hukumnya apabila kita tidak melakukan sesuatu yang memang diajarkan secara syariat. Mohon izin penjelasannya Bib. Tafadhol Bib. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dzil khulqil azim nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Bab salat al-jamaah. Pemirsa, kita hari ini insyaallah membahas tentang bab salat berjamaah. Yang perlu kita tahu jamaah itu seperti apa sih ya. Dan artinya jamaah ini lughatan artinya ta'ifah. Seperti kelompok. Tapi dalam syar'an yang dimaksud dalam ilmu fikih apa? Rabtu sholatil ma'mum bi sholatil imam. Ada ikatan antara si makmum dengan si imam. Ini namanya jamaah. Contoh misalnya Ustaz Syam maaf atau Ustaz Maulana. Langsung. Mas Fadli. Siap. Ya. Contohnya satu orang aja sih sebenarnya. Gak apa-apa ikut semua. Kita ikut aja. Kita kalau nggak diajak sampai nggak diajak. Aqalluha artinya yang dinamakan berjamaah. Aqalluha sedikit-dikitnya imam wa makmum. Berdua. Ini namanya berdua. Nanti kalau posisi jamaah nanti semua kita bahas di mana posisi makmum. Artinya ini aqalluha sedikit-dikitnya imam wal makmum ini namanya jamaah. Minimal 2 orang. Minimal 2 orang wa yahsulu bihi thawabul jamaah. Dan ketika berdua ini sholat berjamaah, dia dapat pahala jamaah. Itu yang pertama. Berdua doang udah dapat. Nah, kalau kita bicarakan hukum sekarang, Ya. kalau tanyakan hukumnya itu apa kata Mas Fadil dari Al-Mu'tamad Indan Nawawi, menurut Imam Nawawi karena yadhar, bihaitsu yadhar, artinya untuk syiar, maka dikatakan fardul kifayah. Jadi satu orang yang ngerjain, maksud 2 orang yang ngerjain gugur dari dosa yang lain, itu fardul kifayah. Tapi tidak menurut Imam Nawawi, menurut Imam Rafi'i. Menurut Imam Rafi'i orang sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Silahkan kembali ke habitat masing-masing. Ya, itu namanya hukumnya. Tapi kalau misalnya ada nggak sholat imam madhab kita, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, semua mengatakan sunnah muakkadah. Tapi hanya Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan wajib.
Lantas kapan sih sholat berjamaah itu hukumnya fardul ain wajib? Fardul ain wajib kapan? Fi jamaatil jum'ah. Jadi jamaah sholat Jumat. Jadi kalau jamaah sholat Jumat maka hukum berjamaahnya itu adalah wajib. Kapan dia jadi fardul kifayah? Kapan sholat berjamaah itu menjadi fardul kifayah jamaah? Apabila jamaah seperti tadi. Al-rijal, ingat al-rijal al-ahrar al-muqimin. Bagi laki-laki bukan bagi perempuan. Yang dikategorikan dia fardul kifayah itu jamaah laki-laki. Tentunya di masjid afdal. Di masjid afdal. Kemudian kapan dia jatuhnya sunnah? Sunnah yaitu fin nawafil allati tusyra' fihal jamaah. Kapan sholat jamaah itu dikatakan sunnah? Melakukan sholat-sholat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah. Seperti sholat Idain, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kemudian kapan dia dikatakan mubah? Boleh-boleh saja. Mau jamaah boleh, tidak berjamaah boleh. Kalau sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Jadi sholat sunnah yang tidak disunnahkan untuk berjamaah seperti sholat duha. Maka dia mubah boleh-boleh saja. Sebenarnya masih dua hukum lagi. Ada yang khilaful aula, ada yang haram. Cuma durasinya habis. Nanti kita lanjut lagi Bib, jangan khawatir. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah. Buat para wanita pastinya pengen juga nih atau senang juga pengen mendapatkan yang namanya pahala sholat berjamaah. Nah kadang-kadang di rumah ini suaminya berangkat ke masjid gitu ya kan. Waduh mau ke masjid tapi anak-anak masih kecil-kecil gitu ya kan. Ditinggal agak susah, mau nggak mau di rumah aja. Nah tapi bagaimana secara posisi nih, posisi berjamaah nih ya. Kalau laki-laki jadi imam udah jelas. Makmumnya di belakang kan gitu. Tapi bagaimana kalau seandainya di rumah nih perempuan semua. Pengen juga imaman gitu loh. Nah ini posisinya bagaimana Ustadz Maulana? Boleh dipraktekkan juga sekalian Ustadz. Izin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini kita membahas sesuatu yang sangat penting sekali tentang salat. Apalagi supaya kita mendapatkan kemuliaan pahala lebih banyak sampai 27 derajat yakni dengan adanya salat berjamaah. Pertanyaannya, gimana dengan perempuan? Boleh nggak dia salat berjamaah? Jawabannya boleh. Yang penting makmumnya juga ada perempuan. Posisinya bagaimana? Maaf izin. Iya. Ya. Ini maaf Imamnya yang mana imamnya? ya. Pada posisi seperti ini datar, maka perempuan itu yang berada di tengah-tengah maju satu langkah. Oh saya. Iya. Jadi ya gini. Jadi posisinya hanya maju untuk satu langkah aja. Karena posisi seperti inilah berjamaahnya wanita. Karena memang wanita itu banyak yang harus dijaga. Nah, jadi tidak usah terlalu besar. Allah, kalau gini kan suaranya agak kecil, aman. Kedengaran semua. Allahu Akbar, kedengaran semua. Nah, kalau laki-laki memang agak ke depan karena bisa membesarkan suara. Dan berikutnya, jikalau hanya berdua maka makmum ada di sebelah kanan. Oh, Jadi, sini. Ya, kayak Mas Fadli sama Habib. Ini mepet banget nih kayaknya nih. Jadi kalau cuma berdua, posisinya cuma seperti yang ada peragam. Aku nggak enak banget. Jadi tetap menjaga adab. Jadi tadi dijelaskan, mohon izin kepada kita semua, posisi makmum apalagi imam juga untuk perempuan, posisinya sebaik-baiknya wanita itu berada di belakang laki-laki. Jadi sebenarnya kalau berada di depan seburuk-buruknya. Jadi sebaiknya ada juga yang berbaru. Habib maaf ya, kita kasih gambaran. Banyak orang katanya wanita kan paling bagus di belakang. Paling belakang banget. Jadi kalau dekat tembok, pintu keluar. Sekalian gampang keluarnya soalnya. Enggak. Jadi sebaiknya karena jarak kalau laki-laki kan paling depan. Perempuan dalam posisi kadang-kala mohon maaf. Ada masjid
Laki-lakinya sebelah kanan. Ya, perempuannya sebelah kiri. Baru ada hijab pembatas. Ya pembatas. Maka itu boleh. Pada posisi seperti itu, maka mengikut juga barisan. Nggak usah ada, kan tidak ada laki-laki di depannya. Cuma berdampingan aja karena ada batasnya seperti itu. Karena kadang-kala ada faktor keadaan mestinya melebar. Bukan memanjang ke belakang, tapi melebar. Sehingga sapnya perempuan laki-laki dipisahkan seperti itu. Maka posisi seperti ini, maka wanita di depan, tapi tidak ada laki-laki di depannya, cuma berdampingan aja. Seperti itu. Jadi hitungannya. Maka pada posisi seperti ini tetap menjaga adab. Jadi harus ada batasannya, tapi tidak harus bersamaan. Nah begitu pula, kalau cuma berdua laki-laki perempuan, harus dilihat dulu posisi. Maaf, silakan dulu. Duduk lagi kita. Kita kayak disetrap. Maka pada posisi seperti ini harus dijaga siapa yang menjadi imamnya, siapa jadi makmumnya. Kalau cuma berdua dalam satu ruangan, hati-hati takutnya terjadi fitnah. Kecuali kalau ada orang duduk-duduk di samping kiri kanan, maka kalau dia mau berjamaah boleh-boleh saja, tapi tidak menjadi unsur fitnah. Masya Sehingga Allah. memang mendapatkan jamaah, Ya. tapi mendapatkan keutamaan, tapi juga jangan sampai terjadi yang namanya fitnah. Iya, terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi bicara masalah tentang kesempurnaan sholat berjamaah. Ada yang bilang ini terletak pada imamnya. Jadi kalau sampai ada jamaahnya yang nggak benar, ini dosanya ditanggung imam. Nah ini bagaimana penjelasannya sebenarnya Ustadz Syam? Nggak enak juga jadi imamnya kalau nanggung jamaah yang sholatnya salah. Mohon izin, tafadhal Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Habib Muhammad, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Memang disebutkan bahwa imam itu dhamin. Imam itu menanggung kesalahan makmumnya. Tapi kesalahan-kesalahan dalam sholat. Jangan bilang imam menanggung dosa makmumnya. Dosa ribanya mah nggak ditanggung. Kasihan imamnya gitu. Dosa di luar sholat nggak ditanggung imamnya. Apa yang ditanggung di sini? Bacaannya. Termasuk daripada bacaannya. Makanya banyak syarat-syaratnya imam. Harus imamnya ini yang fasih bacaannya. Yang hafalan Al-Qurannya banyak. Kenapa? Karena dia yang nanggung Al-Fatihahnya makmum. Jadi kalau imam ini tidak sahih lisannya, maka bagaimana dia bisa menanggung bacaan Al-Fatihahnya makmumnya. Makanya ada yang agak kencang sedikit, nggak boleh seseorang jadi makmum kalau tahu bacaan Al-Fatihahnya sang imam ini adalah kurang benar bacaannya. Dan bacaan Al-Fatihahnya yang menjadi rukun itu adalah bacaan yang bisa merusak maknanya. Apalagi misalnya ada perbedaan madhab di dalamnya. Yang mana yang satunya benar-benar tidak membaca basmalah. Sedangkan kita Syafi'i. Syafi'i kita ikut makmum, kita bermakmum kepada imam yang tidak membaca basmalah sama sekali, batal. Tidak mendapatkan pahala berjamaah. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa basmalah bukan ayat Al-Fatihah. Dan kita meyakini bahwa basmalah adalah ayat Al-Fatihah. Lalu disampaikan bahwasanya apalagi yang menjadi syarat-syaratnya imam. Ya karena dia yang menanggung, dia harus tahu syarat-syaratnya imam. Syarat-syaratnya imam termasuk diantaranya adalah ketika dia sudah menjadi imam, apa yang harus dilakukan? Yang pertama dilakukan adalah meluruskan shaf. Meluruskan shaf, banyak kesalahan terjadi, meluruskan shaf hanya dipakai sebagai syarat sebelum takbir. Jadi dia menghadap ke depan, ya misalnya contoh praktek, tabe guru-guruku. Jadi misalnya dia ngimamin, ya ngimamin di depan, dia sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tawamis shalah. Ini gimana cara meluruskannya sedangkan dia menghadap ke depan? Mestinya luruskan dan rapatkan shaf lalu memperhatikan. Wah, Masya Allah. Bahkan ada seorang imam yang setelah menyampaikan luruskan dan rapatkan shaf, dia berkeliling dulu sebelum melaksanakan sholatnya. Subhanallah. Satu. Enggak pakai Berhitung. Lalu apanya yang diluruskan dan dirapatkan? Yang dirapatkan bukan ujung jari kakinya, tapi tumitnya, belakangnya yang lurus. Ya banyak kesalahan sekarang terjadi, setiap habis sujud belakangnya yang lurus. Tabe menghadap sana, tabe. Kelihatan kaki belakangnya yang lurus, bukan depannya, belakangnya yang lurus. Yang lurus. Kita balik ke sana, kameranya ke sana tadi. Oh iya, Ustaz. Gimana nih? Allah, waktunya orang.
belakangnya yang Belakangnya. lurus. Nah, belakangnya yang rapat, belakangnya yang lurus. Bukan di depannya, bukan ujung-ujung jari kakinya. Yang kedua, terima kasih banyak Oh guru-guru. udah beres, yuk duduk yuk. Yang kedua yang kadang tidak diperhatikan oleh imam yang ada di negara kita ini, tidak memperhatikan bacaannya. Maksudnya bacaannya, ada bacaan easy, ada medium, ada hard. Ada yang tidak terlalu panjang, ada yang menengah ke panjang, ada yang panjang. Kalau jadi imam bacaan yang pendek bagi sholat maghrib, duhur, asar. Kalau isya boleh pakai ayat yang menengah. Mana itu menengah? Di atasnya duha. Ad-duha wal laili wasyamsi ke atas. Nah ada juga yang panjang-panjang. Nah kalau yang panjang-panjang ini usahakan pas saat sholat sendirian saja. Masya Wallahu Allah. ta'ala Terima alam. kasih banyak Ustaz Syam. Iya. Dan ini ada pertanyaan juga buat Habib nih. Ini kan ada masbuk ini Bib ya. Ada masbuk nih datang sholat telatnya terlambat. Ternyata imam udah ruku gitu. Nah ini masbuknya nih ya kan. Wah kalau nggak baca Al-Fatihah ntar sholatnya nggak sah. Karena kan syaratnya kan baca Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah dulu. Baru dia mau sujud, mau ruku. Sedangkan imamnya udah sujud. Nah itu bagaimana tuh? Aku ruku. Nah lagi ruku. Saya Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah kelamaan. Waduh. Harusnya ikut. Kok bisa begitu? Ya nggak tahu nih gimana boleh Wah. boleh nggak kira-kira kalau begitu? Ini panjang urusannya nih. Hah? Panjang Ada urusannya. urusannya. Nggak boleh. Bahas sekarang panjang urusannya. Oh gitu. Jadi bahasnya kapan? Nanti aja. Nanti. Heeh. Kapan-kapan maksudnya Bib? Iya gitu. Jangan dong. Jangan. Nanti maksudnya setelah iklan aja ya buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana ya. Kita akan mendengarkan penjelasannya dari guru kita setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi Al-Fatihahnya makmu yang